Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari tim MKMP Matematika SMP Kabupaten Tegal, yang kali ini akan membahas materi matematika, yaitu materi kelas 7 semester 1 kelas 8 semester 1 bab 1 pola bilangan. Pada materi ini bersama saya Nur Hasana SPD. Untuk materi pola bilangan kita bagi menjadi 4, ada kompetensi dasar, kemudian materinya, contoh soal dan pembahasan serta latihan soal. Kemarin kompetensi dasar dan materi sudah dibahas, kita lanjut ke pembahasan kali ini, yaitu tentang contoh soal dan pembahasannya. Ada beberapa contoh. Yang pertama, perhatikan contoh berikut, ini yang ada di buku paket kelas 8 ya. Jika angka pada bilangan 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4 diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100 dan angka ke 1000. Ya, yang ditanyakan angka ke 100-nya itu pas angka 1-kah, 3-kah, 4-kah, 6-kah, begitu maksudnya ya. Untuk menjawab soal ini tentu tidak perlu kalian harus menuliskan angka ini seterusnya sampai dengan urutan ke 100 ataupun malah ke 1000. Kita cukup membuatkan tabel untuk bantuannya sebagai berikut. Bilangan yang berulang itu kan tadi 1, 3, 3, 4, 6, 4. Bilangan pertama 1, kemudian kedua 3, ketiga 3, keempatnya 4, kelimanya 6, keenamnya 4, ketujuhnya balik lagi 1, ke-8-nya balik lagi 3, begitu seterusnya ya. Nah, dari sini maka bisa kita lihat urutan untuk bilangan 1 itu ada di urutan ke-1, ke-7, 13, 16, 25. Ini selalu bertambah 6. Jadi kalau saya mau mencari di sini UN-nya itu akan selalu kelipatan 6 tapi dikurangi 5 karena ini cuma 1, kan nggak nyampe 6. Kemudian untuk urutan keduanya juga selalu ini tambah 6. Jadi karena kelipatan 6, tapi ini kurangi 4 karena di sini untuk menuju 6 kurang 4. Sedangkan urutan berikutnya untuk posisi bilangan 3 juga, yaitu urutan ketiga 9, 15, 21, 27, atau bisa kita cari urutan bilangannya ada berapa saja, yaitu tinggal UN sama dengan 6N dikurangi 3. Karena ini untuk menjadikan 6 kurang 3 ya. Kemudian posisi 4, bilangan 4 itu ada di urutan keempat 10, 16, 22, 28 dan seterusnya, sehingga UN-nya adalah 6N dikurangi 2. Bilangan 6 itu ada di urutan kelima 11, 17, 23, 29 dan seterusnya, atau UN-nya yaitu 6N kurangi 1 ya, urutan ke 6N kurangi 1. Dan 4 itu untuk posisi urutan ke-6, 12, 18, 24, 30. Jadi UN-nya itu pas bilangan kelipatan 6. Tadi yang ditanyakan adalah bilangan ke 100. Urutan ke 100 angkanya itu berapa? Nah, 100 itu ada di posisi yang mana? Apakah ini? Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, 100 tentunya bukan kelipatan 6, jadi nggak mungkin di 6 ya. Yang kelipatan 6 itu 102, jadi untuk kelipatan 6-nya kurang 2, maka ini 100 ada di sini. Dengan demikian, urutan ke 100 adalah 4. Demikian juga untuk posisi yang ke 1000 adalah 4 juga, karena 1000 juga berada di posisi yang ini ya. Kita lihat untuk soal berikutnya, hampir sama. Kali ini ditanyakan angka satuan pada 2 pangkat 100. Jadi bukan hasilnya ya, tapi satuannya. Perhatikan cara menjawabnya, saya menggunakan cara yang sama kayak tadi, yaitu dibuatkan tabel. Satuan pada 2 pangkat, itu satuannya hanya 4. Kita lihat ya, kalau 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, maka satuannya kan 6. 2 pangkat 5, 32, satuannya 2. 2 pangkat 6, 64, satuannya 4. 2 pangkat 7, 128, satuannya 8. Dan 2 pangkat 8, 256, satuannya 6. Begitu terus balik.
Sehingga satuan 2 itu ada di pangkat 1, 5, 9, 13, 17 atau pangkat ke 4n kurangi 3 karena ini selalu tambah 4. Untuk menuju 4 ini baru 1 kurangnya 3. Kemudian satuan 4 itu ada di pangkat ke-2, pangkat 6, pangkat 10, pangkat 14, pangkat 18 dan seterusnya. Tahu ini adalah barisan dengan UN-nya adalah 4n kurangi 2. 8 untuk pangkat 3, 7, 11, 15, 19. Artinya UN-nya yaitu 4n kurangi 1. Dan 6, satuan 6 itu ada di posisi 2 pangkat 4. 8, 12, 16, 20 yang pas kelipatan 4. Angka 100, pangkat 100 itu perhatikan jelas berada di sini ya. Dengan demikian, 2 pangkat 100 itu satuannya 6. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga. Diketahui ini A dan B berjalan pada sebuah perlombaan, kecepatan B 5/6 kalinya kecepatan A. Pada awal perlombaan si B berada 13 meter di depan A. Jadi awalnya B ada di depan, kemudian A itu berjalan 6 meter per detik. Tapi kan A lebih cepat ya ini, karena B hanya 5/6 A. Maka suatu ketika akan bertemu. Pertanyaannya, jarak A dan B setelah 1 detik, 2 detik, 3 detik, 10 detik, itu masing-masing berapa. Kemudian jarak A dan B ketika ketemu, atau jaraknya 0, itu setelah berapa lama. Kita lihat caranya menjawab, perhatikan baik-baik ilustrasinya. Awalnya A ada di belakang B dengan jarak 13 meter. Kecepatan B hanya 5/6 A, artinya ketika A dalam 1 detik sudah bergerak 6 meter, B baru 5 meter. Otomatis kecepatan A dan B beda, akhirnya jarak menjadi semakin dekat. Perhatikan, jarak A dan B yang tadinya 13 meter sekarang tinggal ini 5, kemudian ini berarti 7, 5 tambah 7, 12 meter. Ini pada 1 detik pertama. Pada 2 detiknya, jadi setelah 1 detik kan jaraknya 12. Setelah itu A dan B masing-masing bergerak, A 6 meter, B cuma 5 meter. Sehingga jaraknya menjadi 11 meter. Yang tadi awalnya adalah 12 meter. Sedangkan pada detik ketiga juga sama, A dan B bergerak dua-duanya, kecepatannya lebih cepat A. Jarak yang tadinya adalah 11 meter semula, sekarang menjadi 5 tambah 5, 10 meter. Lalu pada detik ke-10 bagaimana? Pada detik ke-10 perhatikan, gak usah kita gambarkan lagi. Perhatikan baik-baik. Di awal itu katakanlah U1, kemudian setelah 1 detik itu 12, setelah 2 detik 11, setelah 3 detik 10, maka setelah 10 detik adalah 3 meter. Ada keteraturannya. Kapan bertemu? Untuk bertemu maka jaraknya harus 0. Kapan 0? Tentu tinggal ini setelah 10 detik itu kan 3 meter, 11 detik 2 meter, 12 detik 1 meter, 13 detik 0. Ya, jadi A dan B akan bertemu pada saat 13 detik. Demikian untuk latihan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.